Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas info saham tentang perusahaan PT Nusantara Senjata Rakyat Tbk, atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu Cinema, yaitu usaha bioskop dan restoran. Nah, mungkin kita pernah sekali ketemui teman-teman, yaitu Cinema 21 ini, di bioskop-bioskop di tempat teman-teman masing-masing. Pastinya teman-teman sudah menonton ya teman-teman, yaitu di Cinema 21 ini. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Ini merupakan perusahaan yang fokus dalam pemutaran film dan penyedia P&B untuk memberikan pengalaman hiburan yang berkualitas tinggi. Kegiatan usaha utama Cinema 21 ini terdiri dari kegiatan usaha bioskop, penjualan P&B, serta penyelenggara acara dan periklanan. Nah, ada bioskop ya teman-teman. Nah, mungkin kita sudah pernah nonton bioskop teman-teman. Nah, ini dia, yaitu penjualan tiket bioskop teman-teman. Baik itu melalui loket di bioskop maupun melalui online teman-teman, bisa juga sekarang, yaitu MTix atau Tix ID itu. Lalu P&B merupakan kegiatan penjualan makanan melalui gayanya teman-teman di 21 KP seperti popcorn, terus juga ada minuman teman-teman. Nah, itu teman-teman sudah pernah kan pastinya membeli makanan dan minuman ini, itu dia. Terus juga di iklan teman-teman, merupakan kegiatan pemasangan iklan di layar teater di lokasi bioskop Cinema 21 ini teman-teman. Nah, biasanya kan kita nonton di Cinema 21 ini, biasanya kan ada awalnya itu ada iklan teman-teman. Nah, itu dia teman-teman yang dimaksudnya. Terus juga ada digital platform, merupakan kegiatan transaksi yang menghasilkan imbalan atas layanan dari MTix, Tix ID. Nah, itu dia. Dan acara dan pendapatan lainnya teman-teman, seperti kegiatan usaha lainnya meliputi layanan untuk acara yang diadakan di 21 ini, seperti acara game, voucher, dan movie card, itu dia. Untuk alamat emiten ini teman-teman di Jalan Ki Haji Wahid Hasim nomor 96A Jakarta Pusat 10340. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://www.cinema21.co.id. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Nah, ini dia teman-teman. Setiap kali kita nonton biasanya kesini biasanya Cinema 21 paling banyak ini teman-teman yang sering ditemui di mall-mall. Itu dia. Nah, ini dia teman-teman. Nah, film apa yang akan kita tonton? Nah, ini dia tempat kita pembelian untuk tiketnya teman, dan juga popcornnya di sini. Nah, itu dia. Untuk makanannya, minumannya, dan juga biasanya kan yang mendapatkan keuntungan paling besar itu adalah makanan dan minuman teman-teman di bioskopnya itu. Itulah kenapa sih kita tuh tidak boleh membawa nama tuh makanan dan minuman dari luar. Ya, kalau bawa makanan minuman dari luar, pendapatan dari Cinema 21 ini mengulang teman-teman. Itu dia. Itu alasannya teman-teman. Oke, kita lanjut. Informasi perusahaan Nippon ini teman. Jumlah saham yang ditawarkan adalah 8,3 miliar lembar saham dari total saham yang dicatatkan, yaitu 10%. Harga penawarnya rentang dari 270 sampai 288. Dana diperoleh yaitu sekitar 2,2 triliun sampai 2,4 triliun. Untuk penawaran awal yaitu 10 Juli sampai 14 Juli tahun 2023. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 27 Juli sampai 31 Juli tahun 2023. Untuk pencatatan sahamnya di tanggal 31 Juli tahun 2003. Lalu untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia tanggalnya di 2 Agustus tahun 2003 jika tidak ada halangan teman-teman. Untuk underwriternya yaitu CC, Mandiri Sekuritas, AK, UBS Sekuritas Indonesia, BK, JP, Morgan Sekuritas Indonesia, PD, Indo Prima Sekuritas Indonesia. Nah, jadi ini nanti teman-teman ada namanya itu tambahan underwriter kalau ada nanti teman-teman, itu dia. Ini masuk ke papan utama teman-teman, bukan papan pengembangannya, karena asetnya ini lebih dari 1 triliun teman-teman itu. Oke, kita lanjut. Rencana penggunaan dana teman-teman. Sekitar 65% akan digunakan perusahaan untuk pendanaan pengembangan dan ekspansi jaringan bioskop Cinema 21 di Indonesia. Pengembangan dan ekspansi jaringan bioskop dan bioskop akan dilakukan meliputi pembangunan bioskop dan teater baru untuk menambah jumlah layar Cinema 21. Serta pembelian peralatan proyeksi gambar dan suara dengan teknologi terbaru, dan peralatan lainnya hanya diperlukan untuk pembangunan tersebut. Nah, jadi 65% ini digunakan untuk ekspansi ini teman-teman, yaitu bangun bioskop baru teman-teman. Itu. Lalu sekitar 20% ternyata teman-teman ini mau bayar hutang pokok kepada Bank Rakyat Indonesia teman-teman, yaitu BRI teman-teman, yang dimana tanggal 12 Mei tahun 2023 total pokok pinjaman adalah sebesar 1.397.200 juta pinjaman BRI. Nah, perusahaan akan melakukan pembayaran atas sebagian pinjaman BRI, sehingga saldo kewajiban perusahaan setelah pembayaran akan menjadi 917.104 juta. Itu dia. Lalu sisanya sekitar 15% akan digunakan perusahaan untuk modal kerja
termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian barang dan jasa dalam rangka mendukung kegiatan usaha Cinema 21 ini teman-teman. Nah, itu dia teman-teman rencana penggunaan dana ini. Oke, kita masuk ke struktur pemegang sahamnya teman-teman. Oke, ini sebelum IPO teman-teman, ini dia pemegangnya lama teman-teman. Nah, ini dia. Nah, belum ada masyarakat ya. Nah, ini yaitu PT Harkat Jaya Bumi Persada, terus juga PT Adi Pratama Nusantara itu. Dan ada masyarakat. Nah, kalau ada masyarakat ya nanti tambah di sini. Nah, jadi total yang di stop penuh adalah 83 miliar teman-teman. Itu dia. Dan total nominal saham sebelum IPO ini adalah 8 total per saham itu. Oke, kita lanjut. Nah, ada juga nama tuh program SA teman-teman untuk karyawan ini teman-teman. Nah, ini dia. Kalau program SA ini biasanya sih di lock teman-teman. Nah, sekitar cuman 0,01 teman-teman. Itu dia. Oke, ada juga salmen ya teman-teman. Nah, prepaid ini. Oke, nanti kita lihat teman-teman. Oke, kita lanjut yaitu rencana pelepasan saham untuk pemegang saham perusahaan. Oke, kita baca dulu ya teman-teman. Di samping penawaran umum saham perdana, pemegang saham perusahaan berencana untuk melepaskan sebagian sahamnya, yaitu HJB. Nah, HJB ini ya teman-teman. Nah, ini dia Harkat Jaya Bumi Bersepeda itu. Sebanyak 6.600 sekitar 6,6 miliar ya teman-teman. Saham biasa atas nama atau besar-besarnya 8% itu dari total modal yang ditetapkan dan di stop perusahaan setelah penawaran umum perdana saham. Jadi setelah penawaran umum ini teman-teman, itu dia. APN dengan jumlah sebanyak-banyaknya sekitar 1,6 miliar teman-teman. Itu. Saham biasa atas nama sebesar-besarnya ada 2% itu. Dari modal yang ditetapkan dan di stop perusahaan setelah penawaran umum perdana saham pemegang saham penjual. Nah, jadi nama nanti pemegang saham penjual teman-teman, itu dia. Oke. Nah, dengan penjualan sama dengan harga penawaran, rencana pelepasan saham ini akan dilakukan oleh pemegang saham penjual melalui penawaran terbatas yaitu prepaid pledge. Nah, jadi prepaid ini teman-teman untuk menjualnya yang akan ditawarkan kepada tidak lebih dari 100 pihak dan akan dijual kepada lebih dari 50 pihak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku teman-teman. Itu dia. Nah, rencana pelepasan saham oleh pemegang saham penjual ini merupakan penawaran terbatas dan bukan merupakan penawaran umum pemegang saham. Ingat teman-teman, bukan pemegang umum saham itu. Oke, kita lihat teman-teman sebagai rincingan sebagai berikut. Ini dia. Nah, ini nanti sebelum dilepas untuk pemegang sahamnya teman-temannya, yaitu pemegang saham penjual. Nah, dia nanti tergabung ke masyarakat teman-teman. Ini dia. Nah, ini kan 8 miliar, nanti tergabung jadi 16 miliar. Nah, jadi kan sebelumnya kan 8% tadi kan. Nah, jadi 19,9% teman. Itu dia teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ada call option agreement. Selain rencana tersebut, masing-masing pemegang saham perusahaan seperti HCB dan APN telah menandatangani call option agreement di tanggal 5 Desember tahun 2016 dengan Salman Investment Private Limited. Berdasarkan call option agreement, HJP memberikan hak opsi kepada Salman Investment Private Limited untuk membeli sebanyak-banyaknya 15 miliar saham perusahaan yang dimiliki, yang merupakan saham lama milik HJB dan APN, memberikan hak opsi kepada Salman Investment Private Limited untuk membeli sebanyak-banyaknya sekitar 3,75 miliar saham perusahaan yang dimilikinya, yang merupakan saham lama milik APN tersebut. Nah, pelaksanaan call option ini akan dilakukan pada tanggal pencatatan pada harga penawaran. Nah, jadi pada saat harga penawaran, kemungkinan ini adalah seperti di tembok nih teman-teman. Itu dia. Pelaksanaan call option tidak akan mengakibatkan perubahan pengendali. Jadi tidak ada perubahan. Oke, kita lihat untuk struktur pemegang sahamnya teman-teman. Nah, ini dia. Tidak ada perubahan teman-teman. Jadi pengendalinya ini tetap teman-teman. Ini. Tapi dia menambah di sini teman-teman. Itu dia. Yang penting dia ini yang di stop penuh tidak ada perubahan teman-teman. Yang ke BI nanti itu. Nah, nanti nama di sini dia teman. Tapi yang ini berkurang teman. Seperti PT Harkat Jaya Bumi Bersepeda dan Adi Pratama Nusantara. Itu dia. Nah, ini kan 16% jadi 11% dan ini juga turun ya teman. Diserahkan ke Salman Investment Private Limited. Itu dia. Oke. Ada juga nama tuh lockup teman. Nah, tadi kita sudah lihat untuk struktur pemegang sahamnya. Kita lihat dulu untuk lockup ini teman. Ini sangat berguna teman. Jadi tidak ada nama tuh nanti jual teman pada saat listing nanti. Takutnya nanti mereka tuh seperti exit plan, itu dia. Oke, kita baca dulu. Setiap pihak yang memperoleh saham dari perusahaan dengan harga di bawah harga penawaran dan jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian
pernyataan pendaftaran kepada OJK, dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham perusahaan sampai dengan 8 bulan. Nah, jadi tidak boleh ya teman-teman, artinya tidak boleh menjual untuk pemegang lamanya itu. Namun demikian, HJP dan APN tersetuju bahwa sampai dengan 6 bulan sejak tanggal pernyataan pendaftaran menjadi efektif, tidak akan secara langsung maupun tidak langsung mengambil tindakan apapun berikut ini sehubungan dengan segalanya saham atau efek perusahaan atau segala kepentingan dalam hal-hal tersebut, termasuk namun tidak terbatas ya teman-teman, itu dia. Nah, ini juga yang memiliki hak untuk menerima atau hak lain membeli segala saham atau efek lain perusahaan. Nah, efek lock-up pemegang saham, menawarkan, menggadaikan, membani atau menjual, berkontak atau menyetujui untuk penjual, itu dia teman-teman. Nah, teman-teman bisa baca sini ya teman-teman, ini dia untuk nama itu. Nah, jadi dia ini tidak ada nama itu untuk jual pemegang namanya, ada nama itu lock-up teman-teman selama 8 bulan, itu dia. Oke, kita lanjut. Nah ini juga teman-teman, Salman Investment Private Limited juga tersetuju selama 6 bulan sejak tanggal pernyataan pendaftaran menjadi efektif, tidak akan memastikan bahwa setiap penerima pengalihan serta langsung maupun tidak langsung untuk menjual teman-teman. Jadi dia ini juga efek lock up untuk Salman itu dia teman-teman. Nah, jadi untuk pemegang lama ini banyak di lock up semua teman-teman, itu dia teman-teman. Nah, jadi ini menurut saya sih aman nih teman-teman, karena ini pengalaman itu tidak bisa untuk menjual teman-teman, itu dia. Oke, kita lanjut teman-teman. 8 keuangan. Nah, 8 posisi keuangan ini dia teman-teman. Kita lihat untuk jumlah asetnya. Dari tahun 2019 ini dalam juta rupiah teman-teman, ke tahun 2020 ternyata mengalami peningkatan sangat sedikit. Di tahun 2021 meningkat juga, di tahun 2022 meningkat juga. Meskipun sedikit meningkat asetnya, tapi dia mengalami peningkatan. Lalu untuk jumlah utangnya teman-teman nyata lumayan meningkat ya, dari tahun ke tahun ya teman, lumayan sih meningkatnya. Dan ekuitasnya nyata mengalami penurunan teman, dari tahun ke tahun teman, itu dia. Oke, kita masuk ke laporan laba ruginya teman. Nah, untuk laba ruginya teman, nah kita bisa lihat teman-teman, di tahun 2019 ke tahun 2020 nyata mengalami penurunan. Nah, 2019 nih besar teman pendapatannya, ini dalam juta rupiah ya. Nah, ini kan sebelum corona teman. Di tahun 2020 dan 2021 ini kan kena corona teman-teman. Termasuk juga nama itu efek PSBB dan PPKM. Nah, jadi banyak mereka tuh seperti masyarakat tidak ke bioskop teman-teman. Itu dia. Jadi dia ini mengalami kerugian teman-teman. Nah, kalau kita lihat teman-teman, jumlah laba, kalau kita lihat teman-teman, jumlah penghasilan rugi kompresifnya. Nah, ini kan tahun 2019 lumayan sih pendapatannya teman-teman, sekitar 1,2 M. Tapi di tahun 2020 nyata mengalami kerugian 584 M, dan tahun 2021 sedikit mengalami kerugiannya 354 M, dan sedikit meningkat ya. Meningkat maksudnya itu artinya bukan untuk kerugiannya. Dan di tahun 2022 dia mencetak laba lagi teman-teman, 500 M. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita masuk ke polisi CNMA nih teman-teman. Untuk harga teman-teman, kan harganya tadi rentang dari 270 dan 288. Untuk PBP-nya 8,48 kali di 270 dan 288 yaitu 9,05 kali. Untuk PER-nya 44,49 kali untuk 270 dan 288 yaitu 47,45 kali. Untuk BP-nya sama ya teman-teman, untuk rentang harganya 31,83. Untuk DER-nya sama teman-teman, untuk rentang harganya 194,82%. Untuk lainnya juga sama 19,07%. Untuk EPS juga sama, rentang harganya 6,07. Lalu untuk jumlah sahamnya teman-teman 83 M teman-teman. Untuk ekuitasnya di tahun 2022 tadi kita lihat ya, ini sekitar 2 triliun teman-teman. Dan laba bersihnya teman-teman yaitu 500 miliar teman-teman. Dan total hutangnya yaitu 4,1 triliun teman-teman. Dan market cap-nya adalah 22 triliun untuk di 270 dan 288 yaitu 24 triliun. Itu dia teman. Untuk polisi CNMA ini teman-teman. Oke, kita masuk ke kesimpulan teman-teman. Yang pertama, kinerja perusahaan saham CNMA ini dari tahun 2019 meningkat, tapi di tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan kerugian karena corona dan berlaku nama itu PSBB dan PPKM tadi teman. Jadi bioskop itu tutup benar. Nah, meskipun di tahun 2021 mengalami sedikit kerugian karena kan masih ada PPKM, jadi tidak boleh penuh di bioskop tuh teman. Itu dia teman. Apalagi film-film banyaknya di stop teman. Itu. Nah, jadi dia mengalami kerugian teman. Tapi di tahun 2022 dia bisa comeback teman. Dia bisa cetak laba kembali teman yang lumayan besar teman. Itu dia.
Lalu yang kedua, tujuan penggunaan dana ini lumayan menarik teman-teman. 65% untuk ekspansi seperti tadi kita lihat, yaitu mau bangun bioskop, dan 20% untuk bayar hutang ke bank BRI, dan sisa modalnya untuk modal kerja teman-teman. Tuh. Yang ketiga, untuk underwriter dari IPO saham CNMA ini adalah CC, PD, BK, dan AK. Oke, kita lihat dulu teman-teman untuk secara historinya. Oke, yang pertama adalah Mandiri Sekuritas, yaitu CC. Kalau kita lihat teman-teman, nyata hijau, kuning, tidak ada merah di sini. Apalagi AMN kemarin tuh dibawa nyata hijau teman-teman, sempat naik 7%. Ini adalah saham jumbo ya teman-teman. Nah, jadi dia bisa bawa lumayan sih teman-teman, bisa hijau teman-teman, hijau 7%, itu dia. Dan GoTo juga bisa hijau teman-teman, hampir ala kemarin tuh. Beli juga sempat hijau tapi kuning deh teman-teman. Pego kemarin tuh ALB tapi dibawa tutup kuning. Enkel juga teman-teman sama. Oke, kita lanjut. UBS Sekuritas Indonesia, nah yaitu AK ya teman-teman. Nah, sama MBMA kemarin itu hijau sempat 20%. Nah, di bawahnya lumayan sih teman-teman, tentang harga di 795 untuk saham jumbo ini teman-teman. Itu dia. Untuk MTEL, nah JP Morgan ya teman-teman, BK ya teman-teman, nyata merah, sempat bawa ke 5% teman-teman, tapi nyata turun teman-teman, jadi merah teman-teman. Itu dia untuk BK ini. Itu. Lalu untuk PD teman-teman, seperti biasa banyak ininya aturannya teman-teman. Oke, kita lihat teman-teman ya. Yang terakhir adalah MBMA, nyata hijau ya teman-teman, play merah, sempat hijau juga waktu itu kemarin teman-teman, beli juga sama hijau juga. Untuk GoTo, Soho 10 kali ALA, DMD 1 kali ALA. Jadi kalau saya simpulkan untuk PD ini lumayan sih untuk mengawal IPO nih teman-teman. Yang kurang menarik nih cuma satu sih, BK, dia bawa MTEL tapi merah. Nanti kita lihat teman-teman, apakah bagus nanti bawa untuk CNMA ini atau tidak teman-teman. Ya. Oke, kita kembali lagi untuk kesimpulannya. Jadi menurut saya sih untuk membawa saham jumbo ini lumayan menarik teman-teman. Apalagi sisi ini teman-teman. Kalau sisi bawa jumbo tidak pernah nama itu merah teman-teman. Kecuali MTEL kemarin ya. MTEL kemarin itu ternyata merah teman-teman. Tuh. Nah, yang keempat ini sahamnya nih lumayan jumbo teman-teman, yaitu 83 juta lot teman-teman. Tapi dengan rentang harga lumayan rendah teman-teman. Kecil ini termasuk 270 sampai 280. Ini mengingatkan saya seperti PKTR. PKTR kemarin itu hampir sama juga untuk jumlah lotnya teman-teman, tapi rentang harganya 100. Kemarin aja PKTR bisa ala teman-teman. Nah, tapi market cap-nya itu tidak terlalu besar. Nah, tapi untuk CMA ini ternyata market cap-nya ini lumayan sih teman-teman. Kalau rentang di 270 yaitu 22 triliun teman-teman untuk market cap-nya itu. Dan untuk dana deploy juga lumayan kecil sih, 2 triliun sih. Tapi untuk market cap-nya ini teman-teman lumayan besar teman-teman, 22 triliun itu dia. Apakah nanti bisa digoreng atau tidak? Ya, semoga saja nanti bisa digoreng itu. Nah, lalu yang kelima, IPO saham SMA ini hampir sama seperti Blitz. Sama-sama bergerak di usaha bioskop. Tapi MC untuk Blitz ini yaitu 1,77 triliun teman-teman. Kecil meskipun harganya di 2030. Nah, kalau Blitz ini lumayan sih kalau digoreng kan karena market cap-nya masih kecil. Nah, di bawah 2 triliun teman-teman. Sedangkan untuk CNMA ini lumayan besar, 22 triliun teman-teman untuk market cap-nya itu. Lalu yang keenam terakhir IPO saham RAM teman-teman. Hampir sama dia nih. Film RAM itu termasuk juga teman-teman ke bioskop kan teman-teman. Nah, kalau RAM ini kan buat nama itu judul film. Kalau film kan dia tuh memproduksi gininya. Nah, lalu untuk CNMA ini adalah bioskopnya. Nah, itu teman-teman. Jadi saling terkaitan ya teman-teman. Nah, tadi listing kemarin sempat 4 kali ala teman-teman, lumayan berhasil. Nah, semoga saja untuk CMA ini memberikan yang terbaik teman-teman pada saat listing nanti. Nah, saya akan ikut untuk IPO saham CMA ini teman-teman, karena ini masih lumayan bagus teman-teman. Apalagi nanti dapat jumbo teman-teman, naik 20% saja lumayan teman-teman. Kalau ala itu anggap saja bonus teman-teman itu. Nah, apalagi untuk saham bioskop CNMA ini pastinya akan ramai teman-teman. Tapi kenapa? Pastinya banyak promo teman-teman. Apalagi baik promosi nanti ya teman-teman pada saat mau listing nanti, seperti AMN kemarin aja banyak promonya teman-teman, promosi di media-media. Apalagi di bioskop ini sering banget ditemui di tempat kita teman, di masyarakat ini teman-teman, di mall-mall ketemu untuk bioskop ini. Apalagi banyak film-film bagus, pastinya ke bioskop teman-teman untuk ditonton. Itu dia teman-teman. Kalau banyaknya nonton seperti film-film bagus seperti Avenger, pastinya ditonton teman-teman. Itu dia. Jadi mereka tuh nonton, pastinya pendapatan untuk sinema ini akan meningkat teman-teman. Ya lumayan sih meningkat ya pastinya. Itu apalagi mereka pendapatannya paling tinggi itu adalah di makanan pastinya, makanan dan minuman. Itu dia.
Jadi menurut teman-teman gimana untuk CMA ini? Ya meskipun market cap-nya lumayan jumbo, lotnya ternyata jumbo juga teman-teman, tapi tentang harga di 270 280 ini lumayan teman-teman. Semoga saja nanti gagal banyak ngalami dan FOMO ini bisa saja nanti alat teman. PKTL aja bisa alat teman, tapi market cap-nya kecil teman-teman. Tapi kita berdoa sama-sama teman-teman. Semoga saja untuk CNMA ini bisa alat teman. Gak alat 20% atau 10% lumayan, karena penjatan nanti lumayan besar teman-teman, seperti AMN kemarin itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan video singkat saya tentang pembahasan tentang saham CNMA ini. Gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman ikut atau tidak? Kalau saya akan ikut teman-teman, dan saya akan masuk banyak ini teman-teman. Karena ini adalah saham jumbo, pastinya banyak juga yang akan diminati karena ini ditemui di masyarakat teman-teman, yaitu saham biasa itu teman-teman. Oke. Mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya tentang pembahasan IPO saham CNMA ini. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.